telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Maria Feratiwi yang akan membahas tentang tangkap gizi dan kesehatan anak stunting. Gimana kabarnya siang hari ini, sehat? Sehat selalu, terima kasih. Untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang tangkap gizi dan kesehatan anak stunting. Oke, silakan Dok. Mungkin untuk mengawali juga kita bisa dijelaskan terlebih dahulu nih tentang pengertian stunting, meskipun juga ada sebagian masyarakat kita yang sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan stunting itu. Ini saya jelaskan dulu definisi stuntingnya ya. Karena kalau dari dulu itu yang pemerintah kita gembar-gemborkan itu tentang gizi buruk. Nah, setelah gizi buruk kan itu kurus. Jadi setelah kurus kita lihat anak-anak kita pendek semuanya, dan pendek itu yang diistilahkan dengan stunting. Jadi stunting itu mereka istilahkan sebagai anak-anak kerdil. Tapi nggak semua anak kerdil itu kita bilang sebagai stunting. Jadi kalau stunting itu biasanya kamu sudah pendek, kamu juga minta maaf saya sebutkan bodoh begitu. Jadi udah pendek juga bodoh. Jadi kalau memang cuma pendek aja, mungkin untuk ibu-ibu bisa bilang, oh ini pengaruh masalah genetik. Papa mama saya juga pendek nih, saya pendek. Tapi kalau untuk pendek, jadi jangan khawatir dulu. Karena ada memang orang-orang yang terlahir genetik itu memang pendek. Tetapi kalau yang stunting ini yang kita maksudkan itu untuk anak-anak yang menjadi pendek karena kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama. Jadi kekurangan gizi kronis itu biasanya pada 1000 hari pertama kehidupan manusia. Mudah-mudahan tentunya anak-anak yang ada di Kayong Utara ini tidak mengalami stunting tersebut ya Dok ya, karena pemerintah juga sangat gencar sekali ya memberikan informasi, arahan-arahan kepada masyarakat kita bagaimana caranya supaya anak-anak yang kita lahirkan nanti ini tidak mengalami stunting. Baik Dok, kita lanjut kembali, mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Paling penting itu pada ibu itu kalau anggaplah menikah, itu usianya juga harus cukup begitu. Nah, jadi kalau anggaplah yang paling marak sekarang ini itu pernikahan usia dini. Pada pernikahan usia dini itu yang kita bilang rahim ibu itu terkadang masih belum siap. Dan jika pernikahannya udah sangat dini, itu jadi kejar-kejaran antara ibunya juga mau bertumbuh dan dia juga harus memberikan makanan pada bayinya yang di dalam rahim. Jadi nutrisinya akan terbagi. Untuk ibu yang seperti ini, itu anaknya lebih akan beresiko terjadi stunting. Karena namanya rebutan gizi. Ibunya juga perlu untuk pertumbuhan, dia juga perlu untuk gizi untuk bayinya. Karena itu pemerintah juga ada program untuk mencegah perkawinan anak seperti itu. Ini juga untuk terakhirnya untuk mencegah terjadinya stunting juga. Usia ideal ya khususnya untuk wanita ini kira-kira usia berapa kalau misalnya mereka usia ideal menikah seperti itu? Jadi kalau anak itu adalah kita sebut sebagai orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Nah, tapi ketika usia 19 tahun kita tuh nggak bilang kalau anak itu udah matang. Jadi ini hanya sebagai undang-undang aja. Nah, karena untuk pernikahan ideal yang diberikan untuk orang di Indonesia itu lebih baik kalau menikah itu di atas 21 tahun. Nah, ini untuk dari segi pendidikannya seperti itu. Tapi kalau untuk pernikahan dini secara undang-undang 19 tahun. Tapi kalau yang kita bilang untuk pernikahan ideal itu harusnya 21 tahun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama juga untuk pendengar setia RKU. Baik Dok, tentunya tadi juga sudah banyak sekali ya penjelasan yang disampaikan tentang tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Untuk di sesi yang terakhir ini ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kemudian juga harapannya ke depan ya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara terkait tentang stunting tadi. Untuk yang sesi terakhir ini biar saya simpulkan aja semuanya ya, begitu. Jadi untuk cara pencegahan stunting ini, untuk ibunya juga harus makan makanan yang bergizi. Dan setelah itu tetap memeriksakan diri sebelum kehamilan ke dokter, dan bersalinnya pun kalau bisa di tempat dokter atau bidan yang terlatih. Nah, jika anaknya sudah lahir, maka diberikan yang pertama itu IMD, inisiasi menyusui dini. Ketikanya anaknya sudah lahir, maka kita langsung berikan ASI di ibunya. Setelah IMD,
kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, setelah lebih dari 6 bulan, baru kita berikan MPASI hingga anak berusia 2 tahun. Nah, selama masa itu juga, jangan lupa untuk kelengkapan imunisasinya sama vitamin A-nya. Dan pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Dan yang paling penting itu adalah perilaku kehidupan yang bersih dan sehat. Stunting ini merupakan tanggung jawab dari kita semua. Jadi ya pesan saya itu ya semoga kita bisa menjadi untuk masyarakat yang bertanggung jawab begitu, untuk ibu yang bertanggung jawab. Ini kan anak sebagai anak kita, jadi sebagai ibu yang bertanggung jawab, sebagai orang yang bertanggung jawab, itu kita harus bisa untuk memberikan apa yang terbaik untuk bayi kita. Dan jika kita berikan yang terbaik, udah pasti stunting dan gizi buruk itu udah pasti nggak ada deh begitu. Yang penting kita berikan sesuai yang kita bisa dan semaksimal mungkin. Itu aja. Tentunya stunting ini bisa kita cegah dari sejak dini, dan kita mulai terutama untuk adik-adik remaja kita yang sudah mulai ingin memasuki ke jenjang selanjutnya, yaitu ke jenjang pernikahan. Jadi kalau misalnya kita sudah siap untuk menikah, untuk berumah tangga, tentunya kita juga sudah siap untuk hamil yang pastinya. Jadi pada saat kita hamil, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kemudian pada saat kita melahirkan, tentunya anak-anak kita tadi harus kita berikan ASI. Selain itu juga kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga kebersihan, supaya anak kita tadi tumbuh dengan sehat dan tidak mengalami stunting.